Halo semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus air yang di dalamnya ada tahapan-tahapan siklus air dan juga kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air tersebut. Tapi di saat ini kita akan belajar dengan menggunakan media pop-up book. Nah, seperti apa tampilannya? Mari kita simak videonya. Nah, di sini kakak sudah memegang media pembelajarannya, yaitu media pop-up book. Oke, seperti ini tampilan depannya, dan di sini tertulis pop-up book, ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi siklus air. Nah, langsung saja kita buka. Yang paling utama di sini kita dapatkan dengan daftar isi dan juga ada profil penyusun. Profil penyusun ini adik-adik mau dibuka dan dibaca juga tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada petunjuk untuk membuka halaman selanjutnya. Tinggal ditarik. Ini tegapkan buku dan buka. Oke, kita ikut petunjuknya. Nah, yang paling pertama di sini ada halaman yang pertama di sini ada tahapan siklus air secara menyeluruh. Yang mana air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air ini merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Nah, di sini ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Ada air tanah, air permukaan. Jika diperinci, tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi yang merupakan penguapan air laut dan danau dan sungai. Atau proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi uap air karena panas sinar matahari. Proses ini terjadi di permukaan laut, sungai, danau, dan permukaan tanah. Halaman selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi ini merupakan tahapan siklus air yang kedua. Transpirasi merupakan penguapan uap air oleh tumbuhan atau proses penguapan air dari bagian-bagian tanaman, terutama daun. Air diserap oleh akar tanaman dari tanah dan bergerak ke atas melalui batang dan akhirnya menguap dari pori-pori kecil di daun. Tahapan siklus air yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi titik-titik air. Adik-adik, kondensasi ini juga merupakan proses di mana air di atmosfer mendingin dan berubah kembali menjadi tetesan air cair. Nah, tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Kemudian yang berikut ada presipitasi. Presipitasi ini merupakan turunnya air kembali ke permukaan bumi atau proses di mana tetesan air dalam awan menjadi cukup berat dan jauh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, es, atau hujan es. Oke. Nah, yang paling terakhir di sini tahapan siklus air yang paling terakhir sini ada infiltrasi. Yang mana infiltrasi ini merupakan penyerapan oleh air tanah dan mengalir ke laut.
Nah, atau proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Nah, yang seperti ini, ada gambar ilustrasinya. Nah, di sini juga ada limpasan. Limpasan ini karena masih berkaitan dengan infiltrasi, yang mana limpasan ini merupakan proses di mana air dari presipitasi atau hujan salju atau es yang mencair tadi mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Limpasan ini terjadi ketika tanah sudah jenuh air, ya adik-adik, atau ketika intensitas curah hujan melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air tersebut. Oke. Nah, yang tadi kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan siklus air secara menyeluruh dan terperinci. Sekarang kita ada di kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air tersebut, yaitu yang pertama ada penutupan permukaan tanah dengan aspal dan pembangunan perumahan dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kegiatan tersebut akan mengganggu proses infiltrasi adik-adik. Kemudian yang kedua, ada pencemaran udara dari asap pabrik dan kendaraan bermotor akan menyebab terjadinya hujan asam yang sangat berbahaya, ya adik-adik. Hal ini dapat menyebabkan lapuknya batuan dan mematikan tumbuhan. Kemudian yang berikut ada pembuangan limbah padat atau cair tanpa pengolahan ke lingkungan akan mengganggu proses penguapan air oleh evaporasi. Nah, yang berikut ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, hal tersebut dapat mencemari tanah dan air, dapat mengganggu proses penguapan air atau evaporasi dan penyerapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Kemudian yang paling terakhir di sini, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air tersebut adalah penebangan hutan secara tidak terkendali, menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap air sehingga mengganggu proses infiltrasi. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kita menggunakan media pembelajaran pop-up book. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan terima kasih sudah menonton video ini.